Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Welcome to Multidata Palembang University. I am Johannes Petrus as the rector of MDP University. As a pioneer in the field of computer education in Palembang, South Sumatra, Indonesia, we always develop ourselves with various scientific innovation on a national and international scale. Technology and business are two things that cannot be separated to support economic development. So they always be our main concern. We will always contribute to develop human resources by creating quality graduates who are competent in their fields, both in national and international. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accounting. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, kembali lagi program MDP Talk with Student. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bareng anak bisnis plan ya, benar Kak? Ya, benar. Nah, yang mana bisnis plan ini merupakan komitmen dari Universitas Multidata Palembang, khususnya program studi manajemen. Nah, sebelum kita mulai jauh nih, boleh perkenalan nggak namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Genta Bre Utama yang biasa dipanggil Genta. Ini kan kalian ada bisnis Monster Jar, pasti bisnis plan ya? Yep. Nah, pasti ada kelompoknya. Nah, tadi kan baru satu Genta, yang duanya kemana lagi nih? Yang duanya itu lagi, yang pertama sakit, Salsa itu lagi sakit. Baby itu ada kerjaan di dusun jadi nggak bisa datang. Jadi Genta mewakili teman-temannya. Mewakili. Oke. Nah, boleh kita sebelum jauh melangkah, boleh jelasin nggak apa sih yang kalian jual dan kalian tawarkan nih? Di sini nih kami menjual produk dengan nama Monster Jar. Yang mana Monster Jar ini adalah cemilan untuk keseharian yang isiannya itu dicampur dengan berbagai macam sereal dan dicampur dengan varian-varian coklat yang ada.
Nah, kenapa sih kalian kasih nama Monster Jar? Kalau kita tahu kan Monster tuh kan serem nih. Iya, Pak. Nah, kenapa dikasih nama Monster? Padahal tampilannya lucu-lucu. Untuk nama Monster Jar sendiri itu yang mana monster itu kan identik dengan makhluk atau keanehan. Tetapi di sini nih kami tidak membuat makhluk atau keanehan yang menakutkan. Yang bahkan kami membuatnya itu terlihat lebih lucu agar konsumen itu dapat menarik dan melakukan pembelian terhadap produk kami. Nah, untuk target pasarnya sendiri siapa sih? Kalangan muda atau kalangan ke atas atau siapa? Untuk target pasar kami itu ada rank usia 15 tahun sampai 39 tahun, yang mana kalangan usia tersebut ialah kalangan usia remaja. Tetapi tidak hanya itu, bahkan anak-anak atau orang dewasa pun dapat mengkonsumsi Monster Jar sendiri. Oke, baik keren ya. Nah, apa sih yang memiliki keunikan dan keunggulan dari produk kalian ini yang membedakan dari produk lain? Yang menjadi diferensiasi dari produk kami itu ada di wadahnya atau kemasannya. Kemasannya ya. Ketika dilihat itu sangat unik. Kami menggunakan wadah jar 250 mili untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya di bagian isiannya itu kami mencampurkan berbagai macam sereal agar tidak terlihat seperti meniru produk lain, tetapi kita menggabungkan berbagai sereal. Oke, baik. Wah, keren juga ya. Nah, baru awal-awal udah tertarik nih kayaknya bisnis nih. Nah, gimana sih proses dalam pembuatannya ide bisnis tersebut? Proses awal untuk pembuatan ide bisnis ini, yang pertama itu kami melakukan riset pasar, melihat tren apa yang sedang berjalan, memenuhi kebutuhan konsumen seperti apa. Selanjutnya itu melakukan evaluasi terhadap tren tersebut. Kami mengembangkan produk dan melakukan ide bisnis yang baru untuk varian-varian ini yang baru-baru ini. Selanjutnya itu kami melakukan penjualan mulai dari pemasaran seperti menggunakan media sosial Instagram atau TikTok kayak gitu, Kak. Oh, pastinya kalau bangun bisnis langsung bangun ya, ada prosesnya ada kayak prosesnya, riset segala macam. Nah, ada tantangan nggak sih dalam proses tersebut? Pasti kan ada tantangannya. Kalau untuk tantangannya itu berhubung kami satu kelompok itu ada 3 orang, itu tantangannya itu ada di internal maupun eksternalnya itu. Kalau di internal kami kesulitan membagi waktu karena kami di kelas karyawan itu kan kebanyakan yang bekerja. Jadi kami kesulitan membagi waktu untuk membuat produk kami ini dan kesulitan untuk menjualnya. Tantangan eksternalnya itu kami ada kesulitan di survei pasar, yang seperti apa pasar yang akan kami capai dan seperti apa target yang akan kami sasarkan gitu. Nah, mau tanya lagi nih seperti tantangan tadi. Kalian kan masih mahasiswa ya, semester 7. Sedangkan di semester 7 tuh sibuk banget kayak kita buat skripsi, LSP. Nah, gimana sih kalian melaksanakan bisnis sekaligus kuliah? Nah, gitu gimana sih bagi tugasnya? Untuk pembagian tugasnya itu kan satu kelompok itu kami ada bertiga, yang mana pembagian tugas ini kami hanya tertuju pada minat dan tekad masing-masing. Seperti seperti apa tugas yang akan saya laksanakan itu ada di tiga bagian. Itu ada di bagian koordinasi, pemasaran, dan bagian keuangan. Nah, kami bertiga itu tidak hanya melakukan satu Job desk saja. Ya, satu job desk, tetapi juga kami melakukan rolling position agar kami mengetahui seperti apa job desk yang di rolling tersebut. Wah, keren nih. Berarti peserta kelompok kalian nggak hanya satu aja yang tahu. Jadi semuanya tahu gak prosesnya dari marketingnya, dari pemasaran, operasional berarti ya. Nah, dalam proses bisnis kalian ada sih peran MDP dalam mendukung bisnis kalian ini? Kalau dalam perjalanan kami memulai bisnis ini, peran MDP itu sangat membantu dan terutama pasti ada. Seperti dosen-dosen MDP itu, penguji maupun dosen pembimbing, itu seperti Pak Yul, Bu Ayu, yang mana sebelum kami memulai ini, kami diarahkan terlebih dahulu lebih baik produknya yang dijual kayak gini, tidak hanya kayak gini gitu, Kak. Oh, sebelum itu melakukan Diarahkan bimbingan dulu ya, Kak. Nah, itu kan dari berupa dukungan dari dosen-dosen. Nah, ada nggak sih berupa dukungan berupa kayak pemberian fasilitas gitu?
Untuk fasilitas yang disediakan Universitas Multidata Palembang ini, sebelumnya itu kami kan berjualan hanya sistem pre-order. Oke. Yang setelah semester 5 atau semester 6, Universitas MDP menyediakan kantin untuk anak-anak bisnis plan. Yang mana kami di sana kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Multidata Palembang telah menyediakan stand untuk anak bisnis plan yang bersedia melakukan penjualan di kampus tersebut. Oke, baik. Jadi ada peran MDP juga dalam proses bisnis kalian benar, ya. Nah, ada nggak sih soft skill yang kalian bisa dapat dari proses ini? Soft skill selama perjalanan bangun bisnis ini tentu ada, seperti tim manajemen. Itu kami dapat membagi waktu bersama kawan, seperti apa waktu-waktu yang akan kami laksanakan, dan juga untuk mungkin itu aja, Kak. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin banyak lagi pastinya. Iya. Nah, wah, keren banget. Nah, pasti kan suatu bisnis itu ada up and down. Nah, Iya. kira-kira apa sih yang kamu merasa paling down banget ketika menjalani bisnis ini? Yang kami rasakan ketika down itu awal berjualan, yang mana ketika kami melakukan penjualan awal itu kami hanya melakukan penjualan sebanyak 3 atau 4 produk dalam sehari ya? dalam sehari itu. Tapi kami tidak hanya putus asa di sana, kami melakukan evaluasi terhadap produk kami, apa yang salah dan apa yang kurang terhadap produk kami, dan kami lebih giat melakukan perubahan terhadap produk tersebut. Pastinya kalau down jangan langsung nyerah Jangan ya, langsung coba nyerah. lagi dan coba lagi. Namanya juga bisnis ya. Bisnis. Bener. Nah, ada nggak sih pencapaian terbesar kalian selama perjalanan bisnis ini? Kalau ngomongin pencapaian, sebenarnya dari awal kami berjualan ini kan hanya mengikuti permintaan pelanggan atau yang biasa disebut pre-order. Dimana kalau di pencapaian ini, kalau kami sudah diterima dengan baik atau kami memberikan kesan yang positif, itu sudah termasuk pencapaian kami, Kak, sebenarnya. Kami sudah sangat senang terhadap hal itu, Kak. Oke, nah ini kan kalian ngambil konsentrasi bisnis plan. Nah, Business plan, nah kemasan. ini kan kalian bentar lagi lulus nih. Kira-kira bisnis ini tetap dijalani atau stop sampai ya yang penting aku ngerjain ini aja. Kebanyakan orang gitu, Kak. Iya. Kebanyakan udah lulus nggak mau dijalani lagi nih bisnis ini. Kira-kira kalian mau jalanin lagi nggak bisnis ini? Kalau sidang kemarin kami sepakat untuk melanjutkan bisnis ini atau melakukan ekspansi. Kami akan buka toko offline-nya karena saat ini kami belum memiliki toko offline untuk Monster Jar sendiri. Ya, mudah-mudahan kami bisa melakukan penjualan di Palembang ini dengan toko offline sendiri, Kak. Oh, oke. Nah, aku dapat info nih Kak, kalau bahwa ini nih cuman kalian yang ada di Palembang jualan ini. Benar nggak sih info yang aku dapat nih? Benar, Gosip katanya. Hah, benar nggak? Benar, Kak? Benar ya. Karena yang jualan ini nih hanya ada di Kabupaten Sidoarjo. Untuk reseller pun di Palembang ini belum ada. Bahkan orang kebanyakan itu belum tahu apa itu Monster Jar, Kak. Wih, keren loh, mahasiswa MDP orang yang pertama buat ini di Kota Palembang. Waduh. Nah, dari ada nggak sih pelajaran yang berharga yang kalian bisa dapat selama proses ini? Pelajaran yang kami dapatkan di Universitas Multidata Palembang ini sebenarnya itu di kampusnya itu kami disediakan untuk berjualan, di mana di sana kami belajar seperti apa dunia penjualan tersebut berjalan. Di sana itu kami merasa terbantu dengan adanya kegiatan seperti itu. Oke, nah ada nggak sih Kak pesan dan motivasi misalnya untuk adik di bawah kita nih yang ingin bawa mulai bisnis. Nah, gimana sih pesan Kak Genta dan motivasi yang diberikan? Untuk kawan-kawan yang lagi mengambil konsentrasi bisnis plan, yang mana kalau kalian nanya sendiri itu teruslah mencoba kesalahan, di mana kesalahan tersebut bisa membuat kalian jadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau kalian berkelompok atau bertiga, percayakan kepada kelompok kalian apa yang dilakukannya dan biarkan mereka melakukan kesalahan, maka dari kesalahan itu kawan kalian akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, waduh keren banget tuh motivasi dari Kak Genta. Semoga
Yang dari setelah nonton ini, adik-adik di bawah kita termotivasi juga bakal menciptakan ide-ide yang baru. Nah, salah satunya ide ini merupakan salah satu bisnis pertama di Kota Palembang. Siapa tahu nanti kan ada mahasiswa yang baru yang pertama kali. Semoga aja bisnis ini terus berjalan dengan lancar, jadi Amin. besar. Oke, nih kata-kata terakhir nih untuk para adik-adik dan para penonton mungkin. Ada nggak Mungkin kata-katanya hari ini Kak Gem? Bukan ya? apa ya Kak? Apa coba? Ubur-ubur ikan lele, semangat le itu. Kayaknya nggak ada Kak. Kayak nggak ada ya. Iya, Kak. Nah, mungkin Kak Genta malu. Jadi misalnya mau apa konsultasi atau cerita lagi tentang bisnis bisa langsung hubungi Kak Genta mungkin ya. Insya Allah bantu. Misalnya bantu ya. Nih Kak, kalau kita tadi kan udah cerita panjang lebar segala macam, gimana sih orang mesen ini? Siapa tahu kan penasaran setelah nonton ini, oh aku mau coba nih Monster Jar gimana sih rasanya? Mereka bisa pesan di mana nih? Untuk yang memiliki kontak kami bertiga, saya Baby Genta itu bisa kontak person langsung ke nomor WhatsApp, atau yang belum mengenal produk Monster Jar ini kalian bisa kunjungi @monsterjar.palembang. Oke, nah baiklah, itu tadilah adalah kita cerita singkat tentang mahasiswa bisnis plan dari proses perencanaan, tantangan segala macam. Nah, jadi jadi itulah podcast kita hari ini. Bye.